Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah Gereja Kristus di Indonesia pada pagi hari ini. Boleh dong kita kasih aplaus untuk kaum muda kita, remaja kita yang memimpin kita dalam pujian pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kami bisa bersekutu, bertemu satu sama lain, menaikkan pujian dengan satu sukacita di dalam Engkau. Pada saat ini kami tahu Bapak bahwa Engkaulah yang menuntun kami semua ke sini. Engkau ingin kami merasakan betapa luar biasanya hidup di dalam Engkau. Betapa luar biasanya kami bisa bertemu satu sama lain, menaikkan pujian bersama-sama dan merasakan setiap kebaikan Engkau ketika kami menaikkan pujian itu. Pada saat ini Bapak, kami ingin memfokuskan pikiran kami kepada perkataan Engkau. Biarlah roh Engkau menuntun hamba-Mu, menuntun setiap hati, agar apa yang disampaikan Engkau yang berbicara. Bukanlah apa yang hamba-Mu mau katakan saja Bapak. Kami berdoa untuk setiap firman bisa menjadi satu benih yang tanamkan hati kami. Sehingga ketika kami keluar daripada ruangan ini, kami bisa mengambil keputusan untuk memperbarui hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih untuk waktu ini, kami bersyukur, kami berdoa suatu nama, Yesus Kristus Putra Engkau, dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan semua yang katakan, amin. Sebuah sukacita ketika kita bersama-sama hari ini bisa bersekutu. Saya percaya sebagai satu jemaat, kita sama-sama sedang belajar untuk mengerti apa artinya menaruh kasih kita ke dalam perbuatan. Dan kita tahu, kita ambil tema itu dari ayat ini, 1 Yohanes 3 ayat 18. Dan saya percaya setiap minggu itu dibuka. Dan saya ingin mereview sedikit di awal pelajaran hari ini tentang apa yang sudah kita dengarkan. Jadi bagi teman-teman yang datang pertama kali di sini, saya kasih flashback orang bilang. Bagi kita yang di sini, jangan sampai kita lupa, jadi kita flash out. Ya, flash out artinya itu pergi dengan begitu aja, mati gitu ya. Nah, apa yang kita akan lihat, kita bersyukur di bulan dimana kita belajar untuk menaruh kasih kita di dalam perbuatan. Kita memulai dengan saudara kita pendeta Marvin dari Guam loh. Ya, beberapa di antara sini kita tahu gua tapi kita nggak tahu Guam. Ya. Tapi kita belajar bagaimana dia mengajarkan, dia mengerti bahwa apa artinya real fellowship. Dan bagaimana dia menggabungkan itu dengan yang namanya agape love. Karena ketika kita menaruh yang namanya real fellowship, kita tahu bahwa kita tidak bisa terlepas daripada satu sama lain. Dan juga daripada kasih Tuhan. Saya suka, saya nggak tahu kita masih ingat nggak? Ada bedanya namanya fellowship dengan fellowship. Bukan shun the ship ya, tapi fellowship. Oke? Yang artinya adalah kedangkalan ketika kita berkomunikasi, berfellowship. Karena kita bisa take it for granted sama lain. Jadi kita menjadi dangkal. Lalu minggu kedua, pendeta kita Budi mengajarkan kita, mengatakan bahwa ketika kita menaruh kasih kita ke dalam perbuatan, kita bisa mengerti apa hal-hal yang bisa menumbuhkan kasih kita itu. Dan kita bersyukur, disitulah pendeta Budi menekankan, kasih dengan perbuatan itu sama pentingnya dan harus sejalan. Kadang-kadang sebagai orang Kristen kita ngomong kasih tapi nggak ada perbuatannya. Dan ini satu hal yang kita harus sadar sebagai satu jemaat, ketika kita mendengar kata kasih dan perbuatan itu jalannya bareng-bareng. Jangan cuma bilang bahwa saya punya kasih, dia lebih action bro. Enggak, jalannya bareng-bareng. Lalu minggu lalu kita bersyukur bahwa saudara kita Yance, pendeta Yance memasukkan itu ke dalam praktikal. Dalam kehidupan berjemaat. Di mana kita dipastikan untuk mengerti bahwa ketika kita deal dengan satu sama lain di dalam menaruh kasih itu, kita harus bagaimana memperlakukan satu sama lain dengan respect. Kita perlu punya dignity, dia bilang, ngerti ya. Ketika kita melakukan sama lain. Kalau enggak, kita nggak bisa mengerti apa artinya fellowship. Saya ada pertanyaan sebelum memulai khotbah pada pagi hari ini. Karena saya percaya sebagai satu jemaat kita dengar khotbah, ada berapa di antara kita bilang,
enough bro. Oke? Atau ada beberapa kita duduk, ini orang ini akan ngomong apa lagi? Pertanyaan saya simpel sekarang. Apakah perubahan yang saya sudah lakukan untuk melakukan perbuatan kasih hari ini? 3 pelajaran loh. Apa perbuatan sudah lakukan? Nah paling gampang nih, pagi hari ini aja. Saya kan datang ke sini udah dibicarain 3 minggu berturut-turut. Apa perbuatan kasih yang saya sudah lakukan kepada orang sekitar saya pagi hari ini? Kita bangun pagi udah melakukan perbuatan kasih nggak pada saudara kita? Atau pagi hari kita bangun pagi udah emosi? Karena ada yang telat, hei kebaktian gitu kan. Biasa ini terjadi kepada anak remaja dan orang tua. Ya, orang tua merasa bahagia ketika anaknya yang telat. Tapi dia nggak sadar diri ketika dia yang telat. Dia bilang, maklum lah aku udah tua gitu. Ngerti gak? Gampang, masuk ruangan ini. Coba kamu lihat, kamu duduk, kamu tahu nggak kanan kamu siapa? Istri saya, aduh alhamdulillah, ngerti ya. Jangan sampai kamu lupa, oh istri saya ya, jangan, oke? Ya, kamu tahu nggak kiri kamu siapa? Karena saya percaya banyak di antara kita duduk di tempat yang sama. Betul? Nggak mau ngaku, betul nggak? Jangan-jangan tahun demi tahun kita coba bilang, saya ingat si dia, yang rambutnya putih itu, siapa namanya? Itu namanya Om Rebi, kalau di depan, ngerti ya jelas ya? Nah, saya mengatakan ini kenapa? Karena saya menemukan, di bulan ketika kita belajar melakukan perbuatan dalam kasih, banyak tantangan yang muncul Bapak Ibu sekalian. Nggak gampang. Banyak hari ini ketika kita melakukan perbuatan kasih, tiba-tiba ada masalah yang tidak diundang datang. Dan masalahnya tuh keseharian. Dan seringkali masalahnya datang dengan anggota jemaat. Dan ini yang membuat kita sudah, kenapa ya belajar tema ini? Hal ini terus terang yang membuat kita sulit untuk melakukan kasih itu kepada sesama lain. Judul pelajaran hari ini adalah Tough Love. Action and conviction. Tough love. Action and conviction. Tema setiap bulan dibuat di dalam gereja, dikhotbahkan, itu bukan hanya untuk mengisi kegiatan gereja bulan itu loh. Tema itu dibuat dengan satu tujuan, sebagai satu jemaat kita belajar dan berubah agar kita bisa melakukannya terus-menerus ke dalam diri kita. Dan ini yang sangat penting ketika kita mulai dan bicara tentang menaruh perbuatan kita di dalam kasih. Karena kita perlu belajar bukan cuma bulan ini. Biasanya orang bicara kasih bulan apa? Februari. Karena itu Valentine, betul ya? Tapi kita lakukannya di bulan apa? Maret. Bro, yang buat itu salah kalender kayaknya bro. Enggak. Mungkin ada hal yang kita perlu belajar. Dan ini saya mau ajak kita semua untuk bisa melihat bahwa seharusnya sehabis ini perbuatan dalam kasih itu terjadi dalam jemaat. Terjadi dalam keluarga kita. Terus menerus. Dan kita bersyukur karena itu terjadi karena kita dibantu di dalam bulan itu. Kita akan masuk ke dalam buku 1 Yohanes. Kita akan bahas dari situ. Dan kita lakukanlah, saya sedikit kasih background yang udah dijelaskan oleh Pendeta Budi dengan sangat baik. Dikatakan 1 Yohanes ini dipercaya dituliskan ketika Rasul Yohanes berada di Efesus. Dan dia menuliskan itu terbuka, nggak ada specifically. Tapi dipercaya bahwa dia menuliskan kepada jemaat yang berada di Asia Kecil pada waktu itu. Ya, kalau kita tahu Asia Kecil adalah itu Turki saat ini. Dan yang menariknya adalah Yohanes adalah salah satu rasul yang dia matinya karena usia. Dia tidak mati karena martir ya. Kenapa? Saya percaya Tuhan punya rencana untuk dia bisa menuliskan sesuatu ketika jemaat mengalami masa-masa sulit. Dan ini yang hari ini kita kepingin lihat bahwa akan ada masa-masa sulit. Yang menariknya dikatakan bahwa
dia menuliskan surat ini sebagai encouragement untuk jemaat kembali lagi kepada pengajaran Injil tentang Yesus ketika melewati masa sulit. Kita akan melihat apa yang Yohanes katakan ketika melewati masa sulit itu. Di buku 1 Yohanes pasal yang ke-6, pasal yang pertama ayat ke-6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dalam Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Apakah yang bisa kita lakukan atau bisa membantu kita mengasihi pada waktu sulit adalah live in the truth. Hidup dalam kebenaran, itu yang dia katakan. Hidup dalam terang. Rasul Yohanes mengatakan bahwa jika kita punya hubungan dengan Tuhan, tapi jika kita tidak melakukan perbuatan di dalam terang atau kita melakukan perbuatan dalam kegelapan, dia bilang itu sama seperti kita berdusta. Dan yang menariknya, dia bilang gak ada kebenaran di dalam hal itu. Seringkali sadarkah kita yang merusak hubungan kita, yang membuat itu sulit, karena ada perbuatan kegelapan yang terjadi di antara hubungan kita. Dan itu yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ada dosa yang terjadi sehingga kita bilang bahwa kita melakukan yang benar, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran. Maka itu dikatakan apa? Kita berbohong, berdusta. Tapi ketika masa sulit itu terjadi, live in the truth akan membuat kita melihat, betulkah kita melakukan kasih di dalam masa itu. Yang kita harus sama-sama melihat hari ini adalah, what is the truth? Apa kebenaran itu? Tentu kalau saya katakan semua di sini, kebenaran itu apa? Jawabannya apa? Nggak tahu. Kebenaran itu apa jawabannya? Udah mulai ragu kita. Hanya pendeta Charles yang akan dengan yakin, firman Tuhan. Karena itu yang terjadi. Ketika kita mengalami masalah, apa yang kita sebut sebenarnya itu sudah mulai shift. Kita nggak lagi berani melihat apa yang sebenarnya menjadi kebenaran. Lebih daripada apa yang masuk akal dalam pikiran kita. Tantangan yang terjadi sebenarnya kepada murid-murid Yesus di dalam jemaat di Asia Kecil, ketika Yohanes menuliskan buku 1 Yohanes adalah mereka mulai menerima ajaran yang berkembang daripada kebenaran itu. Mereka mulai ngambil bahwa ada ajaran lain yang di luar daripada ajaran tentang Injil Yesus. Dan ini yang menarik, ada satu istilah kalau kita tahu dan kita berdalam diri adalah mereka mulai membiarkan pengajaran namanya Gnostik. Gnostik itu tentang Yesus, di mana mereka mulai lihat pandangannya berbeda tentang Yesus. Iya, Yesus itu kan manusia. Keabadian dia sepertinya dipermainkan. Iya, dulu Tuhan ada dalam dia, tapi pada waktu dia mati, roh Tuhan naik. Dia seperti hanya manusia. Jadi mereka cuma melihat Yesus sebagai manusia, bukan lagi sebagai anaknya Tuhan, juru selamat yang perlu mereka dengarkan perkataannya. Mulailah ketika saat itu, mereka masuk dan di dalam jemaat mulai membicarakan dan mulai percaya kepada pengajaran-pengajaran lain lebih daripada apa? Firman Tuhan itu sendiri. Akhirnya terjadi adalah mereka berhenti melihat kepada truth yang dari firman Tuhan itu sendiri. Sama seperti hari ini saya bisa katakan, ketika dalam hubungan kita satu sama lain, kita mulai banyak bicara tentang ajaran-ajaran selain daripada Alkitab. Ya, kita ketemu, kasih inspirasi, kita kasih sesuatu untuk encourage grup kita, tapi nggak ada hubungannya sama Bible.
Saya nggak menyatakan inspirasi atau hal yang membuat semangat itu tidak diperbolehkan. Tapi hati-hati ketika kita mulai membicarakan satu hal yang bukan dari firman, yang membuat kita akhirnya sebagai satu jemaat tidak lagi betul-betul live the truth. Ujiannya gampang. Kalau ada orang bilang sama kamu, bro, aku punya masalah nih dengan orang ini. Apa perkataan pertama yang kamu keluarkan? Kalau kita bilang, emang sih dia begitu. Nah, berarti kita sudah mulai menyebarkan ajaran baru. Ketika orang ngomong, kita membenarkan perkataannya. Atau ketika kita ngomong, kita bilang, saya nggak mau ngomong karena saya mau menyucikan diri saya. Masalah kamu adalah masalah kamu, masalahku adalah masalahku. Tapi setelah itu kita cerita sama orang lain di belakang. Ajaran apa yang kita mulai ikuti? Jemaat, berhati-hatilah. Kenapa? Karena hari itu terjadi ketika sebagai satu jemaat kita berhenti membicarakan truth pada satu sama lain. Kita berhenti membahas apa yang firman Tuhan katakan di dalam membangun hubungan satu sama lain. Saya tanya hari ini sama kita semua di sini. Hari ini apakah ketika kita mengalami masalah sama lain, kita masih berani nggak bilang apa? Lihat balik yuk kepada firman, bagaimana cara menyelesaikan ini. Lebih daripada, bro, kamu dengerin dulu perasaannya ya. Saya mau keluarin dulu. Ketika udah cerita, oke, kita lihat pada firman. Boleh nggak pakai firman? Karena firman itu menyakitkan hati saya. Dan kita menjadi jemaat yang cuma menerima perasaan, tapi tidak kembali kepada firman. Jujur, yang membuat kita tidak mau melihat pada firman ketika kita punya masalah di dalam hubungan sesama lain. Yang menariknya adalah kita harus belajar apa sih yang bisa membuat kita live in the truth dalam hubungan kita waktu masa itu terjadi. Di 1 Yohanes pasal yang ke-8 katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah adil dan setia. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saya baca ini, saya bilang, jadi apa yang kita perlu lakukan? Dia katakan gini, kalau mau beresin masalah, kalau mau bicarain itu, yang pertama kamu harus lakukan, ngomongin dulu dosa kamu. Ngaku dalam hal ini, saya ada dosanya. Ini loh dosa saya. Lebih daripada kita ngomong, bro, tahu nggak bro? Oke, kita kumpulin fact ya. Kita mulai dari apa yang benar, yang salah. Biasanya pada masa itu kita fokus pada dosa orang lain daripada dosa kita. Dan maka itu kita nggak akan bisa lagi pada benaran. Saya mau mengajak kita, ketika kita sedang ada masalah, kita kepingin membereskan dengan teman, dengan anggota jemaat, dengan suami istri, hal yang pertama dilakukan, akui dulu dosa saya ini. Karena dengan kita mengakui dosa kita nggak lagi berusaha kelihatan bagus. Kita nggak lagi berusaha untuk membenarkan diri kita. Ada hal yang menarik. Kadang-kadang kita kalau melihat satu hal, kita nggak mau ngelihat bahwa kita yang salah, betul ya. Ini yang membuat kita sulit. Dan dikatakan menarik. Kenapa itu sulit? Karena ketika masa itu, kita lebih melihat hal yang masuk akal atau diterima. Dan saya mau katakan, yang diterima dan masuk akal itu tidak sama dengan kebenaran seringkali. Ini yang kita harus sama-sama lihat. What makes sense? What's acceptable? It doesn't mean that's the truth. Kadang kita coba ngeliat ini masuk akalnya gimana ya? Kenapa yang begini? Tapi kita lihat lagi, apa yang kebenaran katakan. Ada yang berikutnya, ini yang saya perhatikan seringkali terjadi. Kita bicara, kita bermasalah apa? Ya saya begini, ya beginilah latar belakang saya ada skema. Nah kata-kata skema dalam gereja sering banget kita dengar kadang-kadang. Ya kamu harus terima skema saya begini. Maksud kamu ada dosa?
Jangan ngomong skima, sepertinya orang harus terima latar belakang kamu. Kita semua punya latar belakang di sini. Tapi hari ini kita masuk di sini, kita tahu bahwa kita bertobat dan Tuhan mengampuni dosa kita ketika kita bertobat. Jadi jangan ketika kita menjadi murid, kita balik ke sana. Latar belakang saya. Kalau kita bicara latar belakang semua di sini, jangan ke sini tempatnya. Jangan. Karena we'll miss out the truth. Dan kita nggak bisa ngelihat lagi dosa kita. Ada yang menarik adalah berhubungan ujungnya adalah sebenarnya dosa dan kebenaran ya. Kita nggak mau jadi gereja yang terus terang dikit-dikit, lu dosa ya, enggak. Tapi sometimes we need to ask ourselves, do we love the truth over our sin? Kita mengasihi nggak kebenaran itu sendiri? Kita bersyukur loh, setiap minggu saudara-saudari kita, pendeta kita memastikan mengajaran kebenaran. Kita diingatkan ketika kita khotbah, pastikan membuat firman Tuhan menjadi satu kebenaran bisa dilakukan. Tapi sebagai murid Yesus, saya harus tanya diri saya juga, apakah saya lebih mencintai kebenaran atau saya sebenarnya ditunjukkan ada dosa yang saya lebih cintai kepada hidup kita? Saya mau tanya pertanyaan ini. Kapan terakhir kali ketika kita punya masalah hubungan dengan orang, kita datang, kita terlebih bilang, bro, saya tahu kita masalah hubungan, saya mau ngaku dosa saya terlebih dahulu. Oh tapi itu salah dia. Enggak, tetap aja, karena cara kita reaksi itu buat kita jatuh dosa kan. Dan tindakan inilah yang dimaksud adalah tindakan kita act on our love. Karena kita berani mengaku dosa kita terlebih dahulu. Dan ini yang menariknya. Apalagi bisa bantu kita? Dia bilang gini, 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. Rasul Yohanes bilang gini, tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah yang kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika kita lagi sulit, kayak gini, aduh nih kayaknya gak gampang, perasaannya gak mau lakukan, kayaknya kok mandek gitu loh ya. Ada satu pertanyaan yang dikatakan di ayat ini, Rasul Yohanes bilang gini, ketika kamu bilang kan kita semua ada dalam Dia ya, berada dalam Tuhan itu bukan berada dalam gereja aja ya. Ketika kita keluar dari gereja harusnya kita dalam Tuhan. Dia bilang kita harusnya wajib hidup sama seperti itu. Ketika kita paling sulit, ada question yang akan bantu kita. Sebagai pengikut Yesus, what would Jesus do ketika menghadapi masalah ini? Itu pertanyaan yang akan bantu kita. Yesus akan lakukan apa? Karena kalau kita tahu bahwa kita dalam Dia, berarti kita pertanyaan itu kan bantu kita. Oh kalau Yesus lakukan ini, saya akan lakukan ini kepada ngikutinya. Lebih daripada membiarkan keadaan, lebih daripada membiarkan perasaan, membuat saya tidak mengikuti apa yang Tuhan coba katakan. Sebenarnya mungkin kita pikir, aduh ini berat banget ya. Pada diam saya lihat rata-rata. Ya, jangan kehilangan semangat karena firman Tuhan. Amin. Tapi saya mau katakan satu hal yang luar biasa. Kenapa sih Tuhan mau kita memikirkan apa yang Dia katakan ketika masa sulit? Kenapa sih Tuhan mau kita datang dan mengakui dosa kita terlebih dahulu dan berubah? Karena 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 12. Dia katakan, saya tulisin ini, saya mau kamu lihat supaya sukacita Tuhan di dalam kamu itu jadi sempurna, complete, dia bilang. Dia ulangin lagi nih, kalau kamu mengasihi Allah, tetap dalam Tuhan. Waktu masuk itu dia bilang, kasih Dia akan sempurna dalam kita. Tuhan gak mau buat kita ketika masuk itu, kita menjadi sepertinya orang kalah. Orang yang berdosa, tapi Tuhan mau ngeliat, ketika kamu lakukan itu, saya yang akan membuat sukacita kamu itu komplit di dalamnya. Ketika kita melakukan seperti yang Yesus lakukan, Tuhan yang akan membuat sukacita itu penuh. Sukacita penuh bukan karena saya benar dia salah, bukan. Tapi when you do the right thing, kamu tahu bahwa wow, Tuhan thank you udah ngajarin saya. Dan itu satu hal yang saya mau mengajak kita untuk bisa ngelihat bahwa tujuannya adalah supaya sukacita penuh. Kenapa kita nggak pernah punya sukacita penuh? Karena kita ketika masa sulit kita tidak mengambil keputusan untuk yang namanya live in the truth. Saya suka ini dikatakan, ya dia bilang, the truth of God is unchanging. Build your life on that truth and you will not fall.
Dia bilang, kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Bangun hidup Anda di atas kebenaran itu, Anda tidak akan jatuh. Dia bilang. Teman-teman semua, kadang sulit bisa buat kita jatuh dosa, tapi bangun kehidupan kebenaran itu. Dan dikatakan kita nggak akan jatuh ketika kita lakukan itu. Oke, apa yang berikutnya? Masih mau dengar? Oke, apa yang berikutnya bisa bantu kita? Ini menarik. Di 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bahasa Indonesianya dia bilang menyerahkan nyawa kita, betul ya? Bahasa Inggrisnya ada dia bilang lay down your life for others. Ngerti maksudnya ya? Jadi ketika kita mengalami masa sulit waktu itu dia bilang yang kita lakukan adalah lay down our life. Nah, saya kepingin bicara ini kenapa? Karena kita lihat ya udahlah berkorban. Kamu ngerti kita sering begitu ya? Kalau kita di counseling, kita lagi diberesin, dipanggil, ya udahlah nyangkal diri lah, ya udahlah bertobatlah, berkorban. Dia pakai kata-kata, Rasulullah pakai kata-kata lay down. Kamu ngerti lay down nggak? Lay down itu adalah kamu melumpuhkan. Lay down, bukan lay up. Kalau kamu ketiduran tuh kamu lay up. Kepala kamu udah, nah itu kamu lay up namanya, ngerti ya? Lay down means that kamu taruh muka kamu ke bawah, kamu taruh terkelungkup. Dia bilang itu lay down your life for others. Karena kita pikir, ini berkorban lagi ini dong. Yesus mencontohkan untuk dia lay down, dia punya life untuk kita. Kamu tahu, karena dia bicara itu tentang dia memanggil kita, dia menjadi hamba. Ngerti dia bilang gitu ya? Kamu ngerti nggak apa lay down? Kenapa seorang itu lay down? Bukan supaya bisa di step over. Tapi supaya orang yang lain bisa step up di atas dia. Wow. Kamu ngajarin saya harus diinjak-injak bro. Enggak. Yesus yang ngajarin itu. Yesus lay down. Supaya kita bisa injak di atas dia. Dan pada momen itu dia bilang, dosa kita dihapuskan. Dia willing to do itu supaya apa? Supaya ketika kita tahu, wow, ini penyelamat kita yang lagi kita injak. Saya lihat itu, wow, kayaknya nggak respect banget ya. Tapi saya mau katakan, that's what it is. Laying down our life adalah sebuah tindakan yang memposisikan diri kita untuk menghadap tanah. Berarti kita harus siap menjadi alas buat orang lain. Saya lihat, waduh ini susah banget. Tapi saya mau katakan, itulah yang saya lakukan untuk menghapuskan dosa kita. Agar kita hari ini bisa ada di sini, teman-teman semua. Ketika kita mengalami masalah dalam sama lain, biasanya kita lakukan adalah melihat kepada keadilan. Betul nggak? Kita seek for apa? Justice. Lalu yang kita lakukan adalah ketika kita lakukan itu, kita mulai bicara tentang yang namanya keadaan. Nah, ini yang menariknya, ketika kita melihat kepada keadilan dan kita melihat kepada keadaan, kita lupa siapa diri kita. Kita lupa bahwa ketika kita menjadi murid, kita hidup di dalam Tuhan, kita itu adalah hamba. Kita lupa itu. Jadi kita seringkali berpikir bahwa, ini tentang dua orang yang sebenarnya harus pastikan ini satu sama lain mengerti bahwa siapa dia, siapa gue, siapa dia. Tapi kita tidak lagi melihat bahwa ketika masalah itu terjadi, hal yang perlu kita lakukan adalah lay down. Ya. Kenapa ini penting? Karena semakin lama kita hidup mengikuti Tuhan, semakin banyak pengalaman yang kita lewati. Semakin banyak kita diberikan tanggung jawab untuk memimpin, untuk membimbing. Semakin kita melihat bahwa kita punya yang namanya otoritas. Dan yang menariknya hari ini, ketika kita punya otoritas, yang kita lupa adalah kita sebenarnya adalah hamba daripada hamba. Kita suka diajarkan, oke, leadership untuk grow. I believe so. Kita harus bertumbuh dalam kepemimpinan sama lain. Tapi percaya nggak hari ini, banyak pemimpinan di dunia dia katakan begini,
kamu harus dari hamba supaya kau bisa memimpin dengan baik pada yang lain. Saya lihat ini, saya bilang, wow. Kadang-kadang kesalahan saya pribadi adalah karena kita lihat, loh saya punya otoritas kan dalam hal ini kan. Loh saya kan dikasih tanggung jawab dalam hal ini. Lebih daripada mengingatkan diri bahwa, Alex, kamu hamba. Kamu perlu melihat bahwa yang Tuhan sedang lakukan adalah menguji kamu, membuat kamu mengerti bahwa momen terbaik kamu jadi hamba adalah ketika kamu punya masalah dari orang lain. Itu terlihat saya akan lay down atau enggak. Saya ini adalah orang yang naturally very selfish. Saya anak satu-satunya. Ya, saya anak satu-satunya. Kamu mau tanya seberapa selfish saya, WA Elia. Dia bisa kasih list berapa selfish saya di rumah. Ya, Erli paling semangat kalau ngomong gitu. Ya, apalagi boleh tanya anak saya. Karena selfishness itu bisa terlihat ketika kita lagi sendirian dan ketika kita lagi nyaman sama orang-orang sekitar kita kan. Kadang-kadang dalam gereja bisa gitu, kita terlalu nyaman dan kita berpikir bahwa saya kan pemimpin di sini. Dan yang kita nggak sadar adalah selfishness kita yang keluar. Nah, apa bisa membantu kita untuk lay down in life? Ini menarik, Rasul Paulus menulisnya kepada jemaat di Filipi dan saya sangat suka ini. Dia bilang gini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan merendah hati yang seorang dianggap lain lebih utama dari dirinya sendiri. Janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya baca ini, saya bilang, what a description yang ditulis sama Rasul Paulus. Seorang yang punya pengetahuan banyak terhadap agama Yahudi. Seorang yang mengerti bahwa dia punya kedudukan. Dia sangat berapi-api bicara agamanya. Tapi dia bilang, you know what? What's the greatest example lay down? Apa sih maksudnya lay down itu? Kalau kita itu buang kepentingan pribadi kita. We know kalau kita ada masalah, ada selfish ambition yang terjadi dalam kita. Itu dia bilang, buang. Kadang kita bilang, enggak, itu enggak selfish ambition. Enggak, itu our selfish ambition. Maka itu kita ke-trigger ketika itu terjadi. Yang kedua adalah praktekkan kerendahan hati. Untuk mau dengerin pendapat orang lain lebih daripada pikiran kita sendiri. Kadang-kadang ada perubahan dalam hidup kita. Yang kita gak bisa kontrol. Kita pikir, ini pasti begini nih. Ini pasti pendapat ini nih. Ini pasti sini yang ngomong, kita semua di sini adalah hamba yang perlu lay down diri kita. When that moment happen, praktekkan kerendahan hati. Dengerin apa yang orang katakan. Ya, saya adalah orang yang reaktif. Itu dosa yang saya harus tobatin sering kali. Saya bersyukur punya bimbing kayak Budi, karena saya ngomong-ngomong gini, dia bilang, kamu pernah denger gak apa yang sebenarnya dikatakan orang lain itu terhadap hal itu? Enggak bro, tapi saya dengarnya dari ini. That's the problem. Jadi akhirnya terjadi masalah. Lalu yang ketiga, saya suka, perhatikan kepentingan bersama lebih daripada kemauan diri kita sendiri. What's the most difficult things adalah ketika kita melewati masa sulit, yang kita selalu fokus adalah kepentingan saya di sini apa. And that's sad. Itu yang membuat banyak gereja atau jemaat atau grup yang pecah. Saya jalan ke sini, kamu jalan ke sana. Di Alkitab juga ada, bawa Alkitab lagi. Tapi sebenarnya no. You just thinking ini yang gue mau. Lebih daripada melihat kepentingan bersamanya apa. Ujian hari ini kita mengasihi orang sekitar kita. Mengasihi Tuhan. Ketika masa sulit, kita masih gak lay down itu. Gampang ujiannya lagi apa? Ketika kita gak punya tanggung jawab, kita bukan siapa-siapa, tetap gak kita praktis lay down itu kepada orang yang sampai kita.
Atau apa? Me and you, talk to my hand. Kita nggak ngomong gitu, tapi cara kita bawain, me and you, talk to my hand. And you know what, that's so sad. Sebenarnya kenapa sih Tuhan mau kita lihat hal ini? Ujungnya, kalau kita lay down our life, 1 Yohanes 2 ayat 10, 1 Yohanes 2 ayat 13 sampai 14. Yang pertama dia bilang, nggak ada penyesatan kalau kamu lay down. Ya, dia bilang nggak ada penyesatan kalau kita masih dalam terang, dia bilang. Lalu dia di ayat 12 dia bilang, saya apa? Dia specifically, bapak kamu kenal dia bilang ya. Dia bilang kenapa? Karena orang muda dia bilang apa dia? Kamu akan mengalahkan yang jahat ketika kamu lay down itu. Artinya apa? Tuhan mau kita jadi pemenang dari kita lay down diri kita. Jangan pikir kita diinjak-injak. Hey, when we lay down, kita nggak akan stumble. Pernah coba tidur dan menjalankan tubuh kamu seperti ulat bulu? Kamu nggak akan jatuh karena kamu udah paling bawah. Problemnya kita jatuh karena kita pikir-pikir kita di atas. Itu kan? Kita pikir, we walk, you know, it's me. Pengalaman. Know what to do. Know the Bible. Wah, bahaya bilang, know the Bible. The moment you say that, kita akan stumble. And that's why they say, you lay down. Karena Tuhan mau kita semua jadi pemenang semua di sini. Jangan pikir diinjak orang. Yesus aja mikir, biarin lu injak gue. Karena I want you to be purified. Ini yang saya mau ngajak kita semua. Saudara-saudari. Let's practice stay down life. Pemimpin, let's practice stay down life. Saya suka ini dia bilang, relationship are never about power. One will avoid the will to power is to choose to limit serve oneself. William P. yang bilang gitu. Hubungan tidak pernah tentang kekuasaan. Salah satu cara untuk menghindari keinginan untuk kekuasaan adalah memilih untuk membatasi melayani diri sendiri. Hati-hati, kita bisa loh, ketika kita lakukan banyak hal, punya responsif banyak, sebenarnya kita layani diri kita. Hati-hati. Dan itu bisa merusak hubungan kita dengan satu sama lain. Maka itu saya suka kita katakan dia kasih peran specifically. Suami seperti ini, istri seperti ini, anak-anak seperti ini. Sama saudara-saudari, kamu seperti ini pada yang tua. Karena this is not about power, brother, sister. This is not about who over who. This is about at the end of it, kamu bisa melayani diri kamu sendiri. Masih semangat semua di sini? Kita akan landing, boleh ya? Kita akan landing. Biasanya orang suka landing, karena sebentar lagi bisa keluar dari sini. Nah, kita landing aja. Tapi landing dengan firman Tuhan. Apa sih yang membantu kita ketika mengasihi waktu yang sulit? Berikutnya adalah 1 Yohanes 4 ayat 6. Dia bilang, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak dari Allah, tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ada problem di sana. Ketika murid Yesus bicara, mereka lebih dengar kepada apa? Apa prinsip yang dikatakan. Mereka suka mendengar pada orang mengajarkan prinsip yang masuk akal. Nah, yang menariknya adalah Rasul Yohanes tuliskan, dia bilang, simple nih. Kita semua datang dari Tuhan. Kalau ada orang yang kasih tahu kamu tentang Tuhan, harusnya kamu mendengar pada testimoni yang berhubungan dengan Tuhan, betul dong? As simple as that. Itu yang dia bilang. Kenapa? Karena seringkali kita melewati masa sulit, yang kita sulit dengar adalah apa yang Tuhan mau katakan. Tapi yang kita suka cari adalah siapa yang mendukung kita. Pernah kejadian seperti itu di rumah? Suami istri? Kita berantem, yang kita cari siapa? Siapa yang memastikan pembimbing saya menegur pasangan saya? Karena kenapa? Karena saya mau dengar teguran itu gak nyampe-nyampe ke telinga dia. Dan biarlah pembimbingan. Ketika kamu ketemu, malah kamu yang ditegur. Apa problemnya? Kita tidak mau mendengarkan lagi kepada godly testimony. That's the problem. Apakah hari ini saya seorang yang suka mendengar dari orang yang kasih tahu kebenaran?
Atau dari orang yang kasih saya, kamu bener. Itu beda loh. When we talk about kebenaran, bilang, oh begitu ya bro. Begitu ya sis. Tapi kita bilang, kau bilang, emang kamu benar, dalam hal ini saya percaya sama kamu. Kau bilang, wah, I am the truth. Gimana reaksi kita hari ini? Ketika ada orang kasih masukan, mau membereskan masalah kita dengan orang lain dan orang itu buka Alkitab. Gimana reaksi kita? Bro, bisa gak pakai Alkitab? Bisa gak perasaan saya nih ditapung dulu? Boleh cerita perasaanmu. Tapi how is your reaction ketika solusinya itu dari Bible? Dan orang ngomongin hal itu. Gimana orang kasih nasihat sama kita lakukan sesuatu ya. Dalam hubungan kita, dalam pekerjaan kita. Kita tahu nih, kalau kita datang ke orang ini, dia akan buka Alkitab dan kita berasa bahwa peluang kita dalam hidup habis sudah. Jadi kita milih-milih, nah kalau dia, nah itu make sense tuh. Nah, dia suka dukung gue tuh. Nah gue akan datang kepada dia. Problemnya apa? We don't want to listen. We don't want to listen. Apa sih yang membuat kita sebenarnya tidak mendengarkan? Ini yang menarik. Ditekankan di sana apa? 1 Yohanes 3:7 dia bilang gini. Anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan engkau. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ketika kita tidak mendengarkan dan melakukan satu tindakan yang kita ambil, kamu tahu apa yang kita lakukan? Kita menyesatkan orang lain. Ya, pernah duduk minta bantuan dikasih nasihat, setelah keluar kamu lakukan yang lain? Orang yang kasih nasihat kamu nanya, ini gue tadi kasih nasihat apa ya sehingga dia tersesat? Iya kan? Kayaknya tadi bener deh. Kenapa ya perbuatannya begitu ya? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menyesatkan orang-orang sekeliling kamu. Dan dia katakan apa di situ? Dia bilang, sama sekali nggak ada kebenaran. Dia bilang, berbuat benar itu sama seperti Kristus yang adalah benar. Kadang kita coba membuktikan, ini kita suka nih, kita tanya advice, tapi kita nggak terlalu, kita coba buktiin. Buktiin bahwa advice itu salah, yang kita lakukan benar. Kita suka begitu kadang kalau kita bermasalah kan. Udah bilangin, oke, kita sneak out. Sebenarnya jujur aja, kita nggak mau dengerin apa yang Tuhan mau coba katakan sama kita. What will happen? Atau mengapa sepertinya sulit ikuti kebenaran? Saya suka di 1 Yohanes 5 ya, ayat 3, Rasul Paulus di 1 Yohanes 9. Pertama dia bilang gini, dia bilang sebenarnya kalau kamu dapetin nasihat itu yang kamu lihat apa? Perintah-perintah Tuhan itu enggak berat. Paham itu semuanya? Seringkali yang berat adalah kita mencoba masuk keinginan kita dan mencoba memaksakan perintah Tuhan masuk kepada perbuatan kita. Nah itu berat. Ngerti maksudnya enggak? Kita coba nih, bisa nggak ya disesuaikan apa yang firman Tuhan katakan sehingga perbuatan saya bisa terjadi. Nah itu berat. Itu saya mau katakan, itu berat teman-teman semua. Bagi kita masih muda di sini kita mau gitu. Kan sekarang dunia berbeda. Firman Tuhan harus ikutin ini. Enggak, itu berat kalau kamu lakukan itu. Yang paling mudah adalah kamu lihat gini, itu simpel kok. Nggak berat kalau saya lakukan, itu aja. Jadi tentang perspektif kita kepada firman Tuhan. Lalu dia katakan, ini yang menarik. Ayat yang ke-9 dia bilang gini, kesaksian Allah dia bilang lebih kuat daripada kesaksian manusia. Coba tanya hari ini, mana yang kamu percaya lebih kuat bisa mengubahkan hidup kamu? Pendapat orang atau apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan? Jujur dan masa kita nggak mau. Dan itu yang membuat terus terang akan sangat sulit untuk kita mendengarkan godly testimony itu dalam kehidupan kita. Saya tanya hari ini, siapa yang suka kita dengar ketika kita coba dengerin masalah? Jujur, orang yang dengar suka dukung kita suka pilih-pilih. Nah kalau dia, gue percaya, dia mimpin gereja. Kalau dia, gue percaya, rambutnya udah putih. Kalau dia, gue percaya. Kalau lu, siapa lu? Kamu tahu apa yang terjadi? Sebenarnya kita berhenti mendengarkan godly testimony.
yang Tuhan sedang mau kasih sama kita lewat dari firman. Saya mau katakan, kenapa sih kita perlu mendengarkan godly testimony ini? 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa dia mengabulkan doa kita jikalau kita minta segala sesuatu kepadanya menurut kehendak dia. Apa yang dia maksud? Ketika kita melakukan, mendengarkan apa godly testimony itu, menaruh ke dalam action kita sesuai dengan godly testimony itu, kita bisa datang dengan confident sama Tuhan. Tuhan, you know what? Saya udah lakukan apa yang kamu katakan. Kita nggak ada insecure atau berasa kayak bener nggak ya? Karena kita tahu, oke, ini yang dikatakan dari Alkitab, ini yang kita lakukan. Saya suka di bahasa Inggrisnya dia bilang kita pasti dengan confident, dia bilang. Right confident karena kita lakukan sungguh Tuhan ya. Bukan confident karena kita berhasil membuktikan bahwa kita benar. That's not the right confident. Dia bilang right confident karena kita percaya bahwa yang kita lakukan ketika kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, kita tahu bahwa even though it's tough, saya lakukan itu. Dan kita bisa menghadap Tuhan dengan satu rasa percaya diri yang benar, Bapak Ibu sekalian saya. Saya mau mengajak kita bulan ini, bahkan selanjutnya, let us practice mendengarkan to godly advice dalam diri kita. Let us practice that. Yang menarik, dia bilang wise people listen to wise instruction. Oh, kedengarannya keren ya. Wah, gue mau jadi wise, so I'm gonna choose which one is the wise instruction. Hello? Dikatakan lanjutannya, especially instruction from the word of God. Itu Warren Wiersbe say. Kita punya Alkitab, Bapak Ibu sekalian, buku Proverbs, Amsal, begitu banyak kebijaksanaan yang bisa membuat kita keluar daripada apa permasalahan yang kita bisa hadapi. Problemnya kita suka dengar apa orang bijak katakan. Tapi Warren Wiersbe bilang, you need to listen especially dari apa yang firman Tuhan katakan. Saya berharap hari ini kita bisa menjadi orang yang mulai mau mendengarkan kepada godly testimony dalam kehidupan kita. Amen? Benar-benar saya akan landing sekarang. Hari ini Rasul Yohanes mau kita melakukan tindakan kasih ketika masa sulit. Apa yang bisa membantu kita? Yang pertama, live in the truth. Mari kita melihat kembali, betul nggak masa itu saya masih live in the truth? Betul nggak truth itu adalah apa yang Tuhan katakan? Lalu yang kedua, masa itu kita perlu lay down our life. Jangan tinggal masalah kita, gengsi kita naik. Kita pikir mau kita kelihatan benar. Tapi mari kita practice laying down your life. Yesus lakukan itu dengan satu tujuan, supaya hari ini kita nggak jatuh, kita bisa berdiri atas dia. Dan yang ketiga, mari kita belajar ketika masih terjadi untuk listen to godly testimony. By the end of the day, kita bisa mengerti bahwa life, love in action bisa dilakukan dalam semua keadaan, termasuk keadaan yang sulit. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami sangat bersyukur atas kesempatan yang kami bisa punya, Bapak. Kami bersyukur bahwa Engkau begitu banyak mengajarkan kami kasih. Kami bersyukur ketika kami bersama-sama di sini, kami bisa belajar lagi untuk mengerti bagaimana ketika masa sulit, Rasul Paulus membantu kami melalui suratnya Rasul Yohanes bantu kami, melalui suratnya buku 1 Yohanes, untuk melihat kembali kepada apa hal bisa membantu kami agar kami bisa mengasihi di masa-masa yang sulit. Terima kasih Bapak, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bantu untuk kami punya kerendahan hati. Bantu untuk kami menaruh orang lain lebih daripada diri kami sendiri. Bantu kami untuk bisa berubah Bapak. Bantu untuk kami melihat pada firman Engkau. Karena pada akhirnya Engkau mau memastikan bahwa kami mempunyai sukacita yang penuh dalam Engkau. Engkau mau untuk kami bisa
melihat bahwa apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami ketika kami melakukan kebenaran Bapak. Bahwa pada titik itulah Engkau mau untuk bahwa kami bisa mengatasi dosa kami. Dan pada akhirnya Bapak, Engkau mau dalam kehidupan kami, untuk kami bisa, kami mendengarkan, kami punya confidence dalam Engkau. Terima kasih untuk waktu ini, kami bersyukur atas satu nama, Yesus Kristus Putra Engkau dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan berkati kita, happy Sunday semua.